Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Dan pemirsa, di studio sudah hadir alhamdulillah narasumber kita bernama Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fari. Ya, Ibu Rini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu Rini, saya dengar Ibu kelahiran dari Malaysia ya, betul ya? Ya, tapi di Indonesia. Tapi tinggal sudah di Jakarta ya. Jakarta. Terima kasih Ibu Rini sudah hadir di sini. Nanti mau cerita mengenai masalah yang Ibu Rini hadapi ya. Ya, Pak Bapak ya. Dan pemirsa, selain Ibu Rini kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Alhamdulillah Mas Pak Farid. Ustadz sudah mau bergabung kembali di Tawakal untuk pagi ini. Dan langsung aja Pak Ustadz juga pemirsa, Ibu Rini sudah jauh-jauh hari minta tolong sama kita untuk pengen ada pencerahan dari Pak Ustadz mengenai masalah hidupnya. Silakan Ibu Rini, boleh cerita langsung. Ya, begini Pak Ustadz. Nah Pak Farid, Ya. aku membina rumah tangga 16 tahun, penuh dengan kesabaran, kesetiaan dan sebagainya. Tapi di satu sisi, impianku seakan sia-sia. Suami aku yang kuanggap baik, yang awalnya aku tidak mencintainya, hingga aku mencintainya. Tapi kenyataannya dia khianati aku dengan beberapa wanita. Tanpa henti hingga saat ini. Hingga kami berjalan 16 tahun. Sudah berjalan 16 tahun. Sepanjang jalan sampai 16 tahun itu ada perlakuan apa dari suami yang Ibu Rini begitu menerima rasa Terpukul. sakit? Iya. Sangat. Setiap aku tahu apa yang diperbuat dia dalam selingkuhnya, Oh, dia berselingkuh? iya, Ya. dengan beberapa wanita yang tidak bisa dihitung lagi dengan jari. Dalam 16 tahun, setiap kali pula aku yang dipukulnya. Aku minta tolong tetangga pun tak kini bertolongin orang. Nggak ada orang yang Tak mau ada, nolong? karena Takut? mungkin mereka yang takut karena suamiku seakan jagoan. Tak bisa gitu. Aku hanya teruskan diri sendiri, sedih menangis sebagainya. Dia pukul aku, jariku. Jariku Boleh ini saya lihat? Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat dia. 2 jariku. Halo? Apa? Suami saya bawa cewek ke kantor? Kamu jangan ngerusak rumah tangga orang ya. Udah, saya nggak mau dengar gosip murahan. Apa bener ya suami aku kayak gitu? Pak, apa benar kamu ada cewek lain? Ya ini buktinya, Pak. Orang kantor tuh nelpon Mama. Kamu itu ngomong apa sih? Udah, Papa jujur aja dia sama Mama, Pak. Kamu udah gak percaya sama suami sendiri? Hah? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Itu hukuman kalau istri gak percaya sama suami. Sakit, Pak. Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Kasus yang menimpa Ibu Rini ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga berkali-kali hatinya disakiti dengan perselingkuhan. Aku coba lawan, tapi tak ada guna, tak ada mampu. Tak ada mampu. Iya. Jadi gini, Bu Rini, Iya, Mas Ustaz. Farid, Ya. ini kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sebagai orang beragama, bahkan apapun agamanya di luar Islam sekalipun, memberikan panduan, apalagi Nabi SAW telah memberikan panduan
bagaimana warning yang diberikan Nabi kepada para suami. Karena itulah ketika rumah tangga itu tujuannya kan untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Memperoleh sakinah, kedamaian, mawaddah, penuh cinta, warahmah dan kasih sayang gitu loh. Lah karena itu Nabi SAW memberikan penjelasan kewajiban suami kepada istri. Yang pertama ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6, itu tergantung masing-masing versi, tetapi secara umum yang pertama memberikan mahar ketika menikah. Kewajiban suami, nggak boleh mahar itu tidak dibayarkan. Yang kedua memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dan batin, terutama nafkah lahirnya adalah secara halal. Jadi nggak boleh hasil judi, nggak boleh hasil jualan narkoba dan macam-macam, nggak boleh. Ini diharamkan oleh Allah. Yang ketiga adalah memberikan tempat tinggal. Maaf, sandang. Sandang itu artinya adalah pakaian. Jadi nggak boleh istri sampai nggak berpakaian, sampai tumpan cabai, nggak boleh. Memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal tentu adalah tempat tinggal yang nyaman dan apa itu istri bisa tinggal di situ gitu kan. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah pendidikan, bimbingan agama. Karena itulah penting seorang suami itu sebenarnya menjadi imam dalam rumah tangga, mengajak anggota keluarganya terutama istri dan anaknya ke jalan yang diridhai Allah, ke jalan yang baik, diajak sholat, diajak ngaji dan lain-lainnya, pendek kata tempat penyemen nilai-nilai kebaikan. Yang kelima adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Inilah yang banyak kadang-kadang para pasangan muda maupun pasangan lawas sering dilupakan. Nabi SAW dalam suatu hadis memberikan penjelasan, akmalul mu'minina imanan ahsanum hulukon wa khiyarukum hiyarukum li ahlikum. Di hadis lain menjelaskan wa khiyarukum hiyarukum lin nisaikum. Jadi sesempurnanya iman seseorang itu adalah dilihat pada kualitas akhlaknya. Dan untuk melihat akhlak yang baik, kata Nabi, kemudian menjelaskan sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istrinya. Kasus yang menimpa pada Ibu Rini tadi dari Malaysia ini, kita prihatin sekali bagaimana seorang suami apalagi kemudian melakukan kekerasan, bahkan mohon maaf sampai dua ibu jari dari beliau ini tadi kan sampai patah tadi itu, bahkan ini kan luar biasa. Apalagi Mas Farid, ada satu hal yang tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan beragama, yaitu melakukan perselingkuhan. Inilah awal kehancuran rumah tangga ketika ada di antara suami dan istri saling berselingkuh. Nah, kita kembali kepada kasih sayang, contohkan Nabi seperti apa. Salah satunya Nabi menjelaskan misalkan bagaimana dalam memanggil saja Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha, panggilannya dengan ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ini menunjukkan kasih yang luar biasa. Yang kedua ada peristiwa yang diabadikan dalam kehidupan Aisyah, yaitu Rasulullah ketika sepulang dari perjalanan dakwah itu tengah malam. Kalau kita analogkan dengan sekarang, jadi ketika mengetuk pintu rumah beliau ternyata tidak terdengar suara jawaban dari dalam karena Aisyah sedang tidur nyenyak, dan itu diulang sampai 3 kali mengucapkan salam nggak ada jawaban. Maka Nabi memutuskan bersandar atau lesian di depan teras rumah. Dan ketika tengah malam anak al-laili, Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa ini adalah jam yang biasa Rasulullah bangun malam untuk sholat tahajud. Kemudian Aisyah mencari, loh, baru dia tersadarkan ternyata Nabi tidak ada di tempat. Dia baru ingat, wah, Nabi ternyata terkunci di luar pintu. Maka ketika Aisyah membuka pintu, Aisyah menangis meminta maaf kepada Nabi, dan Nabi SAW dengan tersenyum, ya Aisyah, tidak usah minta maaf, aku tahu kau. Jadi apa maknanya? Ini adalah menunjukkan kasih. Yang kedua ada peristiwa lagi yang diabadikan dalam hadis Nabi, yaitu Nabi pernah didapati sedang menjahit kainnya yang sedang robek, dijahit sendiri. Apa maknanya? Ini menunjukkan kasih sayang pada kata Nabi, kalau bisa dikerjakan sendiri kerjakan. Aku bukannya Aisyah nggak bisa, tapi mengerjakan. Jadi apalagi Nabi SAW memukul tentu tidak ada. Yang kisah yang kedua, Mas Farid, ada kisah menarik adalah dari dari Fatimah. Fatimah ini di hadapan Rasul pernah menyebut-sebut nama Muti'ah, sahabat perempuan Muti'ah ini. Kemudian Fatimah penasaran, kemudian datang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika datang ke rumah yang pertama ditolak karena bawa Hasan dan Husain. Yang kedua kalinya barulah kemudian datang, diterima. Dan di rumah Muti'ah ini ada 3 benda keramat yang menggantung, yaitu cemeti, kemudian handuk, dan kemudian kipas angin. Belum ada kipas karena belum ada listrik, kipas angin. Kemudian yang pertama ditanyakan adalah, Fatimah menanyakan, wahai Muti'ah, ini ada cemeti, ini apa, untuk apa? Ini aku sediakan untuk suamiku, jika ada masakan pelayananku ini ada baik, aku persiapkan dia untuk memukulku.
Bayangan Fatimah berapa kali ini digunakan untuk memukul kalau ada yang enak. Ternyata udah berapa kali itu digunakan. Jawabannya ini yang mengejutkan. Kata Mutia, alhamdulillah sejak pernikahanku hingga hari ini cemeti itu belum pernah bergeser dari tempatnya. Kemudian yang kedua, ando untuk apa? Untuk mengelapi ketika pulang. Yang ketiga, kipas untuk ngipasi. Padahal suami dari sahabat Mutia ini adalah pekerja kasar maksudnya pembelah batu. Tapi nafkah kedaulatan. Kemudian Fatimah menyatakan, ya Mutia, pantaslah Rasul menyebut-nyebut namamu karena namamu termasuk yang dirindukan oleh surga. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah yang kita ambil adalah perlakuan suami Mutia, kendati pun pekerjaannya sangat sederhana di mata kalau dalam sekarang, tapi kasih sayangnya inilah yang kemudian mengantarkan aroma surga pun merindukan sosok laki-laki suami Mutia dan Mutia yang taat kepada suaminya. Lah kalau dalam konteks kasus yang diceritakan oleh Ibu Rini tadi, kita sangat prihatin sekali. Seorang suami apalagi bulan ini sudah 16 tahun dengan kasih yang luar biasa, ternyata dibalas dengan kekerasan yang kita betul ini tidak bisa ditoleransi untuk undang-undang, apalagi agama sangat mencela sekali. Jadi menyakiti tidak hanya hati tapi juga menyakiti fisik. Apalagi sampai fisik. Iya, Ibu Rini. Keluarga tahu. Cerita nggak Ibu Rini sama keluarga soal perlakuan kasar dari suami? Tidak, Pak Farid. Aku tahan sendiri semua. Karena aku tidak ingin jelek namaku di mata keluarga. Apapun yang terjadi, ku jalani sendiri karena aku mencintai suami aku. Karena aku sedikit-sedikit sudah mulai tembus cintaku sama suami aku. Tapi apa yang dia lakukan itu kan bisa dibilang kekerasan dalam rumah tangga sudah masuk kriminalitas. Ya memang benar adanya, tapi faktanya aku tutup semua, Bapak. Cukup aku yang merasakan. Dan cukup aku mengadu pada Allah. Tak lebih dari itu. Ibu Rini pernah bertanya kenapa dia bisa berlaku kasar seperti itu? Sering kali. Dia jawabnya apa? Dia tak mengakuinya perbuatannya sampai saat ini pun dia tinggalkan aku, tak mengakuinya. Tak mengakuinya sama sekali. Di usia 16 tahun pernikahan sudah punya anak? Satu. Buat cinta kami. Iya, sudah tahu anak kalau ayahnya seperti itu. Tidak. Aku tutup semua ya. Masya Allah. Kasihan anak itu. Masa depannya nanti. Ini Pak Ustadz, tadi sebelumnya kita mulai, Ibu ini akan kenapa butuh tanya sama kita. Dia mau tahu kalau dia mengajukan cerai boleh nggak. Kalau saya bilang sih saya nggak bisa berani bilang harus cerai. Biar coba konsultasi dengan Pak Ustadz. Nah, Ibu ini udah ada Pak Ustadz. Mungkin Ibu ini bisa mendapat pencerahan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kalau kondisinya seperti ini Pak Ustadz. Ya, jadi kalau dalam tuntunan agama itu ada beberapa syarat untuk perceraian. Cerai itu, hak bercerai itu adalah otoritasnya ada di tangan seorang suami. Tapi ketika istri menghadapi, misalkan suami ini melakukan maksiat kepada Allah, mendorong istrinya bermaksiat pada Allah, salah satu maksiat pada suami yang dilakukannya adalah berselingkuh. Ini adalah bentuk kemaksiatan terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, kemaksiatan yang kedua adalah melakukan kepenganiayaan, kekerasan fisik pada dan ibu ini merasa sangat berat sekali. Jadi kalau ibu ini misalkan bertahan yang luar biasa sudah nggak mampu lagi, kemudian mengajukan ke pengadilan, maka ini ada argumentasi yang bisa diterima. Yang pertama melakukan maksiat kepada Allah tadi dan dia tidak menyadari dan dia tidak mau berhenti. Yang kedua melakukan kekerasan, maka ini sudah terpenuhi kalau kita mengikuti undang-undang, yaitu mengajukan talak, namanya talahulu. Dan ketika pengadilan sudah memutus keputusan ini, maka berarti sah dalam konteks perceraian tadi itu. Jadi inilah memang kenapa ada perceraian. Ini adalah emergency exit, jalan darurat keluar. Ketika rumah tangga itu sudah tidak didapatkan lagi cita-citanya untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah, mendapatkan warahmah, tidak didapatkan ketikanya ini, justru semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan, dan maka kemudian ini dibolehkan. Nabi mengatakan abghadul halal indallah at-thalaq, perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Tetapi kan tadi kan sampai coba berselingkuh ini bagaimana? Ini kan moralitasnya di hadapan istri dan anak kan udah hancur. Dan tidak cuma satu Pak Ustadz tadi. Lah iya itu dia kan. Dia bilang tadi bisa belasan. Ini nggak bisa ditolerir oleh pemikiran sehat, akal sehat, apalagi dalam tuntunan agama. Ibu Rini udah pernah coba ngajuin cerai ke suami?
Awalnya tidak. Awalnya aku bertahan untuk anak si kecil. Demi masa depannya. Tapi lama-lama aku tak tahan. Aku bilang, ya akhirnya kami pisah ini sudah 6 bulan ini. Ma, aku mau cerai dari Mas Denny. Apa? Kamu mau cerai dari Mas Denny? Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju kamu cerai sama Mas Denny. Lagian juga buat apa kamu cerai sama Denny? Kamu tuh udah nikah belasan tahun. Mau apa lagi sih, Rin? Supaya Mama nggak senang. Aku nggak tahan, Ma. Tiap hari aku dipukulin, Ma. Aku mau ngurus cerai, tapi biayanya mahal. Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju ya. Pokoknya kamu harus sabar. Sudah tahu mahal, kamu minta cerai. Makanya kamu jadi istri harus nurut sama suami. Jadi nggak dipukulin begini. Sekarang kamu pulang saja ke rumah suami kamu sana. Ya udah, Rin. Sekarang kamu pulang ya. Tuh suami kamu sudah nunggu di rumah. Dari mana kamu? Dari rumah Mama. Kamu ngadu ya sama orang tua? Hah? Aku mau cerai sama kamu, Mas. Dasar cewek kurang ajar! Aku nggak tahan sama kamu, Mas. Dah, pusing! Kan mami aku sudah meninggal. Ada tante aku. Tante itu udah jadi omah buat aku punya. Jadi omah ini mengatakan aku dirangkul keluarga karena aku sudah pisah. Tapi waktu aku masih sama suami, Keluarga jauh tidak. Tanda yang mau dekat aku. Sekarang keluarga welcome. Apa karena takut dengan suami? Bukan, Keluarga? karena memang tidak suka. Jadi begitu lepas baru mereka Rangkul. Sampai oma injak rumahku. Belum pernah injak rumahku. Injak rumahku. 16 tahun ini. Oke, Pak Ustadz, kalau peran orang tua sendiri, Pak Ustadz, atau keluarga, Iya. ketika anggota keluarganya ada yang konsultasi ingin cerai, Iya. padahal kan dia masih statusnya masih istri orang. Iya. Gimana posisi kita sebagai keluarga nih, Pak Ustadz? Iya. Menganjurkankah atau minta dia balik dulu atau gimana? Jadi yang pertama, ini kalau posisi orang tua itu kan wa aslihu bainahuma. Jadi berusaha mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara keduanya. Jadi memang ketika ada persoalan yang tidak tahan antara suami dan istri, kemudian dia masih punya orang tua, kemudian istrinya mengadu pada orang tua, maka orang tuanya akan memanggil kepada suaminya tadi tentang kasus ini. Kalau itu tidak terjadi, memotivasi, menyemangati anak ini supaya tetap kembali. Tapi kalau yang ketiga misalkan melihat realita dan fakta tadi tentang kemaksiatan yang dijalankannya, perselingkuhan dan lain-lain tadi itu, kemudian misalkan seorang anaknya ini mengajukan ke pengadilan, maka orang tua ya akan mengantarkan tadi itu untuk mendampingi dalam kaitan di sana. Tapi biasanya kalau punya anak ini orang tua akan berusaha sebisa mungkin. Tetapi kalau melihat kesalahannya seperti tadi, ini sudah sangat berat sekali ini. Berat sekali karena apalagi mengulang-ulang. Kalau yang pertama misalkan kejadian itu baru sekali kemudian dimaafkan, itu biasanya orang mau kembali pada jalan. Tapi kalau sudah berulang-ulang seperti ini, berat sekali ini gitu loh. Bu Rini, setelah 6 bulan pisah ini, suami masih tetap nggak mau cerai? Kami tak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi, Tak ada. ya? Tapi suami aku bawa kabur anakku. Tanpa izin aku, tanpa adanya aku dalam rumah dia berangkat. Bawa anakku kabur. Oke. Dan ibu tidak tahu Tidak tahu keberadaannya. sama sekali, Ustaz. Tak tahu sama sekali, tiba-tiba anakku bel di bis. Mami, aku jalan ke Demak. Tapi sampai sekarang masih komunikasi sama anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah. Sudah 3 bulan ini kami lancar. Tadinya tidak juga. Anakku tadinya benci aku. Buang juga wajahnya diriku. Buangnya wajahnya jumpa aku. Kenapa boleh tahu kok bisa anak benci sama... Entah. Hanya Allah yang tahu. Iya, iya. Pak Farid, tapi aku terus tahajud, munajat sama Allah. Aku bilang, tolong anakku tak bersalah ya Allah. Aku bilang, jadikan anakku hatinya mulia untukku. Alhamdulillah anakku sekarang WA tanya kabar Iya. aku. Alhamdulillah. Ya. Uang sesen-sesen dia job, Iya. dia transfer mami, ini untuk mami. Subhanallah, udah 3 bulan ini Ustaz. Iya. Ini kepala aku juga Ustaz, masih ada rasa terus sakit. Ini dibenturin di tembok suamiku. Ya Allah. Sampai saat ini udah tak kecil. Masih terasa sakit, sering Terus kambuh. Pak Farid terus. Ya Allah. Oh, Ustadz,
Ini gimana nih untuk Ibu Rini bisa menghilangkan traumanya yang terjadi biar dia bisa berjalan ke depannya, atau setidaknya ada jalan keluar lah buat Ibu Rini. Jadi Ibu masih harus bersyukur karena masih Allah berkasih sayang melalui putra Ibu. Anak Ibu tadi masih bisa berkomunikasi. Jadi Ibu masih ada harapan. Investasi terbaik orang tua itu adalah pada anaknya. Yang pertama adalah anak ini. Yang kedua, bagaimana cara menjaga anak ini? Kalau dengan suami tadi kan sepertinya sudah hopeless tadi, nggak ada harapan tadi karena melihat kemaksiatannya yang sudah sangat berat sekali dan pintu hidayah belum juga dikaruniakan. Tapi tidak ada salahnya Ibu kalau masih ingin memperbaiki ini, mengangkat tangan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Tapi kalau ini sudah Ibu anggap sangat darurat keadaannya, sudah emergensi mendesak, maka misalkan Ibu menempuh jalan pengadilan tadi, itu ada jalan yang agama juga memberikan jalan ini ketika dalam konteks di sini. Yang ketiga adalah anak tadi bagaimana caranya untuk menghilangkan trauma, maka kembalilah kepada jalan Allah. Arruju ila sabilillah, kembali kepada jalan Allah. Apa itu caranya? Ibu memperkuat ibadah Ibu kepada Allah. Ibu memperkuat bangun malamnya untuk bermunajat, memohon petunjuk pada Allah, diberikan kekuatan kesabaran, diberikan pengantaran untuk anak-anak Ibu. Yang ketiga adalah Ibu banyak tilawah. Maaf cakap, bisa baca Quran? Insya Allah. Insya Allah. Apalagi bisa. Coba dibaca. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi tensi ini. Yang keempat adalah banyak berdoa. Berdoa sebisa yang Ibu baca. Tapi kalau Ibu misalkan mau baca apa wiridan apa yang bisa dibaca, bisa dilanggengkan misalkan selain bacaan istighfar itu menjadi kesehariannya. Bisa membaca surah Al-Fatihah diulang-ulang. Bisa membaca surat 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, itu juga ada hadisnya. Bisa juga kemudian dibaca lagi surat Al-Insyirah untuk Allah berikan kelapangan dada ini. Alam nashrah laka sadrak, Allah bukakan dada kita dan seterusnya itu. Lantas 3 surah yang terakhir, surah apa itu Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, dibaca berulang-ulang. Surat Al-Falaq, Qul Al-Falaq, surat Qul Al-Binas dibaca berulang-ulang. Mudah-mudahan dengan bacaan ini bisa melegakan pikiran Ibu berikan ketenangan sehingga Ibu bisa berusaha. Pendek kata, Ibu jangan memutus harapan kepada Allah, rahmat Allah. Ibu masih Allah karunakan anak-anak Ibu. Mudah-mudahan inilah yang akan menangkan Ibu jangka panjang. Amin. Insya Allah. Bu Rini, tadi saya masih penasaran yang sakit kepala masih sering kambuh itu, boleh diceritain nggak kenapa bisa terjadi? Awal muasalnya dari mana? Ya awalnya kalau ketahuan aku dia ada perempuan, kan dari SMS kita tahu seorang istri tak tahu. Kami tengkar. Kami tengkar, dia tak terima. Dia tariknya rambutku, dia putar-putar rambutku. Dia benturkan di tembok. Dia ludahkan wajahku. Berulang-ulang sampai dia terakhir hampir kabur. Dia ludahkan wajahku. Terus begitu Pak Farid. Ya Allah, Ibu sempat ke dokter. Berobat tetap tuh, obat masih ada. Masih ada sampai terus. saat ini. Tapi apa yang dia bilang katakan sama aku? Dia bilang apa? Rasain sama kamu. Ada buktinya semua. SMS aku tengok. Dan banyak. Sebelah rumah, depan rumah, atas rumah, sama aku. Semuanya. Apa pantas Bapak? Aku juga seorang istri wanita, punya hati, punya rasa, nah. Bukan batu-batu ku katakan itu. Ya, saya turut prihatin, saya dan Pak Ustadz prihatin atas apa yang terjadi. Mudah-mudahan pelan-pelan obat itu bisa mengobati rasa sakit dari kepala Ibu. Mudah-mudahan juga pelan-pelan doa Ibu bisa ngebuka hatinya suami Ibu. Gini, ini kedepannya kan Ibu ada anak ya Pak Ustadz ya. Harus ada hubungan Ibu sama anak, tadi bilang udah lumayan lancar ya. Alhamdulillah. Tapi tetap pernah ngajakin ketemuan nggak? Anakku belum pernah. Tapi aku tahu hatinya luka. Seorang ibu tetap merasakan itu Pak Farid. Aku tahu anakku pasti berharap itu hanya takut dengan bapaknya. Kita tidak tahu hati anak, Mas Tan. Tapi aku percaya. Tapi aku pengen jumpa anakku. Pengen jumpa anakku. Bismillah. Pak Ustadz, ini hukumnya gimana nih untuk seorang ayah menjauhkan anak dari ibunya? Yang kalau dari cerita berdasarkan Ibu Rini ini emang nggak ada salah apa-apa gitu Ibu ini. Jadi
dalam agama tidak dibolehkan, Mas Farid. Makanya kan diatur ya. Kalau misalkan seandainya ada pasangan suami istri itu terpisah mufarraqah, maka kemudian apa yang terjadi? Ayah ini tidak boleh memisahkan hubungan ibu dengan anaknya. Jadi kalaupun ini mufarraqah misalkan bercerai, maka anaknya ini tetap menjadi anak ibunya, ibu menjadi ibu dari anaknya. Maka kemudian akhirnya apa? Inilah yang kemudian harus didekatkan kasih sayangnya. Misalkan tidak sepatutnya ibu tadi, bapak tadi kemudian membawa anaknya ini, apalagi anak masih di usia di bawah umur loh. Usia di bawah umur itu artinya anak yang kasih sayangnya kalau misalkan bercerai, maka itu dia harus ikut sama ibunya. Jadi anak di bawah umur itu harus ikut sama ibunya dia. Kalau sudah dewasa diberikan hak memilih ikut bapak itu ikut ibu, tapi di bawah kasih sayang. Iya, karena ini masih di bawah umur, maka ikut sama ibunya gitu loh. Karena ibunya yang memberikan kasih sayang, apalagi bapaknya tadi yang sudah disaksikan dan sudah banyak persaksian tadi melakukan tindakan tadi itu kemaksiatan dalam bentuk selingkuh dan kemudian kekerasan tadi, apapun alasannya tidak dibenarkan seorang suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Saya ulangi, apapun alasannya tidak diperkenalkan. Nah, di Al-Quran itu menjelaskan, jadi apabila seorang istri itu melakukan nusyus itu artinya berbuat ingkar atau maksiat kepada suami. Tapi ini kan enggak terpenuhi kalau kasus ibu ini enggak ada. Maka apa kata Al-Quran? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi kemudian diberikan penjelasan para ulama, memukul yang tidak ada unsur menyakiti. Kalau dalam bahasanya Imam Ahmad bin Hambal, ambil sapu tangan, pukul dia. Itu adalah menunjukkan bukti pukulan itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan teguran bahwa ini bersalah. Nah, karena itulah itu. Yang berikutnya, karena ibu ini masih punya anak, memohonlah kepada Allah untuk anak ibu, supaya Allah memberikan pelindungan kepada anak ibu, dan mudah-mudahan nanti kalaupun ini besar, kelak akan di sini. Soalnya begini Mas Farid, banyak kasus ketika suami sama istri pisah, anak kadang-kadang baru dibawa pergi dan sama sekali diputus hubungan dengan ibunya. Ini tidak dibolehkan, bagaimanapun ibunya melahirkan, dia punya hak. Begitu juga sebaliknya, tetap berikan hak. Jadi ibu sama bapakmu berpisah, tetapi dia tetap bapakmu, ini tetap ibumu. Jadi agama memberikan supaya apa? Supaya jiwa anak tetap tumbuh baik karena merasa orang tuanya tetap ada komunikasi. Walaupun memang ternyata orang tuanya berpisah, tapi setidaknya ketika satu sama lain mau mengalah demi anak, kenapa tidak gitu? Mengalah untuk demi anak. Jadi agama itu memandu, memberikan perlindungan kepada semuanya, terutama kalau sudah punya anak, perlindungan Islam itu adalah diberikan kepada anaknya. Jadi orang tua harus mengalah untuk mengantarkan anaknya supaya tumbuh berkembang dengan baik. Ibu, ada yang mau disampaikan ke anak, boleh sih Bu? Iya. Mudah-mudahan dia bisa lihat acara ini, biar dia terketuk hatinya. Terlebih sih saya berharap suaminya juga ikut terketuk hatinya melihat seorang ibu sangat merindukan anaknya. Betul. Dek, Mami pengen jumpa Dedek, kangen Dedek. Hanya Dedek harapan hidup Mami, tak ada lagi Dek. Mami pengen jumpa Dedek. Iya Bu, sabar Bu ya. Iya. Balik peluk Mami Dek. Peluk Mami. Iya Bu, sabar Bu ya. Ustadz, ada yang mau disampaikan ke suaminya, mudah-mudahan juga bisa dengar. Jadi melalui forum yang baik ini kepada Bapak yang sedang mungkin karena sedang ada ketegangan sama istri Bapak di sini yang bercerita ini, saya kira berikanlah kesempatan kepada ibu ini berjumpa dengan anaknya. Biar bagaimanapun anaknya ibu ini adalah anaknya kandungnya, ibu juga sama. Jadi dengan Bapak seperti itu, Bapak menolong ibu, Bapak juga yang terpenting adalah menolong anaknya di sini. Saya kira ini adalah hal yang luar biasa yang Mohon maaf diberikan. saya potong Pak Ustadz. Ini kru berhasil menemukan anaknya Pak Ustadz. Subhanallah. Awalnya kita mencari suaminya, tapi kita bisa bertemu anaknya dan memang Subhanallah. Peluk Mami.
Bosku. Sehat, nak. Aku sehat kok, Ma. Aku nggak kenapa-napa. Alhamdulillah, kau baik-baik aja, tak ada apa-apa. Iya, Ma. Silakan duduk ya. Mari deh. Siti, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Siti sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu sama ibu. Kita cuma mau tanya, kita sebenarnya nyarinya adalah nyari bapaknya Siti. Tapi nggak ketemu, justru ketemu Siti. Boleh tahu nggak bapaknya Siti ada di mana sekarang? Ada, tapi sedang sakit. Sakit. Sekarang lagi sakit. Ya Allah, sakit apa? Kurang tahu sih sakitnya apa. Cuma terbaring di rumah. Iya. Dia sudah cerita semuanya kok tentang jahatnya papa ke mama. Oh, terus apa yang disampaikan Nanda? Apa yang disampaikan papa Nanda? Untuk ibu? Iya. Ada permohonan dari papa untuk ibu? Ada. Dia minta maaf sama mama. Mama mau kan maafin papa? Selalu maafkan, Dek. Selalu maafkan. Jadi para pemirsa sekalian, kita mendapatkan pelajaran berharga. Jadi seberat apapun Mas Farid, harapan kita kalau kita akan memaafkan, ibu ini akan mendapatkan kelapangan. Anak juga tenang, suami yang di sana juga insya Allah, mudah-mudahan dengan sakitnya Allah ringankan, Allah maafkan kesalahan-kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kira ini kita patut mengapresiasi ibu ini punya jiwa besar sehingga kendati pun berat tadi tapi masih mau memaafkan. Inilah sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Islam untuk memberikan maaf. Sebab maaf itu akan menghapus dan Allah akan berikan kelapangan untuk pada ibu ini. Iya. Ustaz, ibu ini sudah memaafkan suaminya, Ustaz. Lalu bagaimana dengan status pernikahannya yang sudah sempat ibu ini mengajukan cerai apa segala macam, Ustaz? Jadi gini, kalau misalkan ini dengan kasus ini bapak tadi misalkan ingin memperbaiki diri dan mau kembali, kemudian ibu ini menerima misalkan Bu ya kembali, maka ini bisa dengan sendiri namanya rujuk. Jadi kalau pengadilan belum memutuskan kemudian kembali, maka dia dengan sendiri kembali. Tapi kalau sudah dinyatakan oleh pengadilan atau suami menyatakan sudah pernah menyatakan jatuh talaknya, maka jatuh talak dia. Kemudian ibu ini dengan setelah perbaikan seperti ini, Ananda ada sini, ibu ingin menatap masa depan karena punya anak misalkan, maka tinggal namanya rujuk. Rujuk artinya adalah dinikahkan lagi. Karena tadi sudah tolak, dinikahkan lagi, maka kemudian berumah tangga. Dan tentu yang semacam ini yang diharapkan, apalagi punya anak, dan mudah-mudahan tatapan masa depan ini menjadi yang lebih baik dalam berumah tangga. Ketika kita nggak tahu, ini adalah ujian mungkin untuk mengangkat makom kemuliaan pada ibu, pada anaknya, kita nggak tahu juga, pelajaran pada suami, dan mudah-mudahan ini juga. Yang kedua, ini juga pelajaran kepada kita semua, pada para suami, jangan sekali-sekali menggunakan cara kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, jangan sekali-kali menyakiti perasaan seorang istri dengan cara apa? Berselingkuh. Itu adalah tindakan yang maksiat, yang dibenci oleh Allah dan justru akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Cukuplah ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Ibu Rini, ibu ikhlas mau terima kembali suami ibu? Ikhlas lahir batin. Walaupun sudah disakitin seperti itu? Ikhlas lahir batin Bapak atas Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali. Ya. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi kisah, dan mohon maaf kalau saya tiba-tiba menghadirkan anak Ibu, karena demi Allah tujuan kita adalah untuk bisa menyatukan kembali rumah tangga Ibu. Apapun kesalahan, sebesar apapun kesalahan, insya Allah bisa dimaafkan. Karena memang tujuan kita seperti itu. Pak Ustadz, terima kasih atas semua tausiahnya. Saya ikut berbahagia juga. Siti, terima kasih juga sudah hadir ya. Ya. Baik, dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.